suatu yang harus, tapi dia nggak mau. Kan ada ya beberapa penyebab orang itu nggak mau masuk Islam. Di antaranya apa? Karena gengsi, karena nggak mau nanti saya udah enak makan babi, misal. Kalau masuk Islam nggak boleh lagi makan babi. Kalau masuk Islam nanti nggak boleh lagi buka memperlihatkan aurat. Kalau masuk Islam nggak boleh lagi berjudi. Kalau masuk Islam ada aturan-aturan dalam Islam. Memang itu adalah fitrahnya manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang kamu hidup dengan tidak bersyukur pada Allah. Allah sudah kasih semuanya pada kamu, yang mana kamu harus beribadah. Tugas kamu adalah beribadah. Tidak ada konsekuensinya. Dan memang yang khalidina fiha abada adalah orang yang mati dalam keadaan muslim. Ya, kalau misalkan dia sebelum meninggal umpamanya dia bertobat, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sifat neraka yakni membakar sampai ke dalam, dan itu terus menerus. Kemudian kata Allah, innaha alaihim mu'sad, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Ya. Kalau kita bayangkan ya di mobil, ya jalan di mobil, bakar, mobilnya terbakar, nggak bisa keluar. Gimana caranya keluar? Nah, itu baru gambaran di dunia. Dia itu bukan hanya fisik yang tersiksa, tapi rasa takutnya juga ada dalam hatinya, dan itu yang menambah siksaannya. Bahkan di ayat lain sifat neraka itu apa? Fadhuqu falan nazidakum illa adzab, dalam surat An-Naba. Fadhuqu falan nazidakum illa adzab, maka rasakanlah, nggak ada yang ditambah, nggak ada kecuali azab. Ini kata ulama ya dari kalangan sahabat atau tabi'in menyatakan tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang bercerita tentang siksa, melainkan inilah ayat yang paling ngeri ya, yang dibaca. Fadhuqu falan nazidakum illa adzab. Bahkan neraka jahanam bilang dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala nyatakan fahmin mazid, ayat tambahan deh ya Allah, ayat masih kosong ya, masih kosong, diangkat mah ini masih kosong, itu biasa kanan payung itu biasa kene di depan, ini sampai obatan. Nah ini neraka bilang fahmin mazid, ada lagi tambahan, sifat neraka. Dan salah satunya adalah dalam ayat ini, innaha alaihim mu'sad, tukrah fi amadin mumaddad, mereka diikat dalam tiang yang panjang. Intinya bahwa orang neraka ya, penghuni neraka itu tidak bisa keluar dari siksa Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang Allah ridhoi, melainkan yang Allah izinkan keluar. Karena ada orang-orang yang nanti Allah izinkan, Allah angkat, bahkan lemparkan ke sungai kehidupan, dan nanti Allah akan masukkan ke surga. Wallahu a'lam berapa lama dia di neraka. Makanya ada perkataan, baik asal ke neraka ke dah mau dalam keadaan Islam ya, tapi tak sholat misalkan maksiat wae, dah ujung-ujungnya masuk surga. Nah, ini kan neraka itu jangan main. Masuk neraka itu panas, sakit. Bagaimana bisa itu komentar bisa muncul seperti itu? Ya, sedangkan neraka itu adalah tempat yang mengerikan. Bi'sal mihad, kata Allah Subhanahu wa taala, disifatkan bi'sal mihad, sejelek-jeleknya tempat kembali. Hadirin wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan hal yang menjadi pengingat bagi kita, bagi kita bahwasanya terkadang lisan kita ya, suka menyakitkan orang, kadang tidak sadar, berkomentar kadang suka menyakitkan, kadang juga tidak sadar. Nah itu makanya kalau kata Rasulullah kepada para kaum wanita, kaum wanita itu orang yang paling banyak masuk neraka.
Tapi ada dua solusi kata Rasulullah. Bagaimana caranya supaya wanita yang sudah divonis oleh Rasulullah itu paling banyak yang masuk neraka? Apa penyebabnya? Yang pertama, karena wanita itu sering kufur. Kemudian suami itu selalu dianggapnya kurang, sering ngeluh kata Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah karena sering menggunjing, sering melaknat, gampang melaknat para wanita kata Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah ada dua cara supaya hal itu bisa dihapus. Apa? Yang pertama, tasaddaq, bersedekah. Itu bisa menghapus dosa-dosa itu. Yang kedua adalah istighfar, dengan memperbanyak istighfar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat bagi kita, bukan hanya menjadi wawasan yang baru, akan tetapi bisa kita amalkan tentunya. Kita bisa jauhi sifat-sifatnya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.